Udah pada tahu dong video Hotman Paris yang menyerang dan maki-maki Ahok? Buat gua video Hotman Paris yang berdurasi kurang dari 2 menit menunjukkan logical fallacy atau kesalahan logika, yaitu cara berpikir yang menyimpang dari aturan logika yang benar. Kesalahan ini dapat menghasilkan kesimpulan yang salah atau tidak adil. Waduh, kok bisa seorang lawyer yang dikenal seantero jagat raya seperti ini ya logikanya? Apa jangan-jangan otaknya juga udah ikutan tuh ketinggalan digorong-gorong seperti Ternak Mulyono lainnya? Dampak logical fallacy memanipulasi argumen, membuat klaim yang tidak berdasar, mengalihkan perhatian dari isu yang sebenarnya, menyesatkan orang lain, menutupi kebenaran atau fakta. Yes, itulah yang dilakukan saat ini oleh seorang lawyer kaliber dunia, Hotman Paris Hutapea. Miris. Hotman Paris menyerang Ahok di media sosial setelah Ahok buka suara terkait adanya dugaan skandal mega korupsi di Pertamina. Serangan Hotman ini seru, tapi sayang banyak yang ngaco. Dan gua menilai akhir-akhir ini gayanya Bang Hotman udah nggak menunjukkan dirinya seorang lawyer profesional juga pakar hukum. Tapi gua melihat sekarang gaya nyinyirnya itu udah kayak buzzer murahan. Ups, maaf loh Bang Hotman. Kenapa sih gue bilang Hotman ini logical fallacy? Yuk kita bahas sama-sama. Salam hormat Bang Hotman, lawyer kaliber dunia. Sorry ya gue bahas lu yang saat ini abis dihujat netizen karena mulut nyinyir lu Bang. Pertama, logika ngawur. Karena dulu diam berarti ikut salah. Narasi Hotman ini sama dengan fallacy of false cause. Kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang menganggap bahwa satu peristiwa menyebabkan peristiwa lain tanpa bukti yang memadai. Hotman berargumen bahwa karena Ahok tidak mengungkap kasus ini saat masih menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, maka Ahok pun harus ikut bertanggung jawab. Contoh simpel nih Bang, bayangkan ada orang yang menyalahkan satpam komplek karena rumahnya kemalingan. Pak Satpam, gara-gara Anda juga nih rumah saya kemalingan. Kalau Anda benar-benar jaga, pasti maling nggak masuk. Padahal pencurian itu bisa terjadi karena faktor lain seperti malingnya lihai, adanya celah keamanan, malingnya kerjasama dengan orang dalam atau hal lain di luar kendali satpam. Begitu juga dengan Ahok, hanya karena korupsi terjadi saat dia menjabat bukan berarti dia penyebab atau harus bertanggung jawab. Kedua, serangan pribadi yang gak nyambung. Ad hominem fallacy. Kesalahan logika yang menyerang karakter lawan bicara bukan argumen yang disampaikan atau serangan pribadi. Dia menyebut Ahok cuap-cuap seolah manusia suci dan menyarankan agar Ahok menggunakan otaknya lebih baik. Alih-alih bukan membahas inti masalah korupsi di Pertamina, Hotman malah sibuk menyerang karakter Ahok. Mirip seperti debat di warung kopi. Kalau kehabisan argumen, seranglah pribadi lawan cemen. Yang ketiga, mengubah argumen Ahok jadi karikatur strawman fallacy. Kesalahan logika atau sesat pikiran yang terjadi ketika seseorang menyalahartikan argumen lawan bicara. Kesalahan ini juga dikenal sebagai argumen orang-orangan sawah. Iya sih, sepertinya Hotman seperti itu deh sekarang. Hotman menyederhanakan peran komisaris utama seolah-olah Ahok seharusnya bisa mencegah semua korupsi ini. Ini kesalahan strawman fallacy membuat versi lemah dari argumen lawan supaya lebih mudah diserang. Ingat, komisaris utama bukanlah eksekutor harian yang mengawasi semua transaksi.
Tugasnya lebih mengarah kepada kebijakan dan pengawasan strategis, bukan menangkap tangan pelaku korupsi di lapangan. Dengan menyederhanakan peran ini, Hotman membangun argumen yang gampang banget dipatahkan, tapi nggak akurat sama sekali. Miris pakar hukum, tapi kok begini ya pola pikirnya. Waduh, Bang Hotman menyalahkan Ahok hanya karena dia menjabat sebagai komisaris utama adalah logika yang sama kelirunya. Gua analogikan begini, seorang bos ke manajer, kok ada karyawan yang korupsi? Kamu kan manajer, berarti ini salah kamu. Padahal manajer kan nggak memantau setiap gerak-gerik karyawan satu persatu. Bisa jadi sistem pengawasannya masih lemah, ada yang menyalahgunakan celah, atau bahkan kejadiannya di luar jangkauan manajer. Yang keempat, kabur dari topik utama, red herring fallacy. Kekeliruan logika yang terjadi ketika seseorang mengalihkan perhatian dari isu utama dengan cara menyampaikan argumen yang tidak relevan. Kekeliruan ini juga dikenal sebagai kekeliruan pengalihan isu. Bukannya membahas korupsi Pertamina, Hotman malah fokus ke hal lain, misalnya bonus, gaji yang diterima Ahok, dan waktu pengunduran dirinya. Ini trik red herring fallacy, mengalihkan perhatian dari isu utama dengan isu lain yang lebih ringan tapi tidak relevan. Ibaratnya nih, istri nemu kwitansi karaoke di kantong suaminya. Mereka bertengkar, lalu si suami berteriak, "Kamu juga sering buang-buang uang beli barang gak penting." Lah, gak nyambung woy. Sampai sini paham gak lu Bang Hotman? Yang kelima, Hotman juga terjebak dalam false dilemma fallacy. Seolah-olah hanya ada dua pilihan. Padahal sebenarnya ada lebih banyak pilihan yang bisa dipertimbangkan. Menurut dia, Ahok harusnya bertindak saat itu atau Ahok nggak berhak bicara sekarang. Dia tidak melihat adanya opsi lain, yaitu Ahok bisa tetap berkontribusi dalam mengungkap kasus mega korupsi ini sekarang, meskipun dulu saat masih menjabat komisaris utama dia tidak bersuara. Contoh lagi nih, seorang perempuan baru berani melaporkan kasus pelecehan setelah mengalami bertahun-tahun. Lalu ada yang menyalahkan, kenapa baru ngomong sekarang? Kalau benar, kenapa dulu diem? Banyak faktor yang membuat seseorang baru berani berbicara tentang suatu kejahatan. Bukan berarti pengakuannya sekarang jadi nggak valid. Serangan Hotman Paris ke Ahok seru banget untuk ditonton. Tapi sayang banyak cacat logika dan lebih banyak dramanya ketimbang substansi. Paham kan sampai sini? Yang jadi pertanyaan, kenapa Hotman lebih sibuk menyerang pribadi Ahok daripada membahas korupsi yang jadi inti masalah? Bukankah ini momentum yang bagus untuk mendukung transparansi pemberantasan korupsi yang saat ini gila-gilaan terjadi di negeri ini? Ya, tapi gue maklum sih. Kan isunya salah satu klien Bang Hotman itu keluarga dari penguasa. Jadi wajar lah si Hotman juga kan butuh makan seperti kita. Bener gak Bang Hotman? Ya, baik. Di sini kita sudah melihat cuplikan video terkait tentang kasus Pak Hotman Paris yang menyerang Bapak Ahok setelah ia membuka suara terkait dugaan skandal korupsi mega yang ada di Pertamina. Maka dari itu kita akan melihat suara-suara atau tanggapan-tanggapan daripada netizen yang ada di Indonesia ini. Yang pertama ada Max Sahala yang mengatakan langkah Ahok bicara setelah Kejaksaan Republik Indonesia bergerak lebih dulu dan menetapkan tersangka dalam kasus Pertamina adalah langkah berlian strategis di mana Ahok
memposisikan dirinya dengan tepat sekali, yaitu di belakang hukum, yang berarti Ahok akan mensupport penuh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bahkan boleh dibilang suara Ahok adalah bahan bakar paling canggih untuk digunakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam kasus Pertamina. Sekian dan terima kasih. Bu Novi, lanjut perjuangan rakyat mendukung Ahok dan melawan koruptor dan para pendukung koruptor. Saya dari dulu dukung Pak Ahok semenjak menjadi gubernur. Beliau banyak musuhnya karena beliau orang jujur. Hanya orang kotor dan para koruptor aja yang benci Pak Ahok. Salut Mbak Novi. Lanjut perjuangan kita melawan Hotman Paris. Kami mengenali Pak Ahok dengan baik, jujur, tegas, anti korup. Salam dari Baltim, Belitung. Hotman ngata-ngatain Pak Ahok soal korupsi di Pertamina. Kalau nggak ada hubungan kepentingan klien, ya nggak mungkin dia tiba-tiba berkicau ngatain Pak Ahok macam-macam. Karena kepentingan kliennya terseret, makanya Pak Hotman nerocos di publik. Padahal lagi sakit kan? Sudahlah Pak Hotman, fokus aja sama penyakit Anda. Jangan sampai nasib Anda seperti pengacara itu tuh. Pas lagi sakit berobat ke luar negeri, bukannya fokus berobat, nyinyirin orang. Akhirnya berangkatkan dia. Apa Pak Hotman lupa dengan kekuatan ucapan Pak Ahok? Jangan sampai loh Anda kena sambat oleh kesaktian ucapan Pak Ahok. Karena Pak Ahok sudah ikut mendorong pengusutan kasus korupsi yang merugikan negara dan kepentingan rakyat banyak. Beda dengan kepentingan Anda yang cuma ngurusi kepentingan koruptor. Sudah tahu koruptor, kok dibelain? Harusnya Anda bela Pak Ahok yang ikut berjuang menegakkan hukum dan membantu pemberantasan korupsi di negara ini. Gimana sih Pak? Trik mematahkan semangat Ahok dalam membongkar korupsi dengan membela Pertamina. Mana tahu diminta jadi penasehat hukum, lumayan kan? Ibu Novi memang hebat, luar biasa, saya salut. Hotman Paris nggak mampu menandingi kecerdasan Ibu Novi, apalagi anak-anaknya mul. Argumentasi Hotman Paris terkait semangat Ahok bongkar kasus Pertamina tidak nyambung dan salah sasaran. Katanya Hotman lawyer paling kondang, tapi kondang sombongnya. Katanya Hotman lawyer paling kaya, tapi kok jadi buzzer murahan. Semangat bang, Hotman. Cari simpati bayar tinggi, maju tak gentar, bela yang bayar, maju Hotman. Saya tetap percaya Pak Ahok. Hotman satu di antara masuk dalam putaran korupsi Pertamina ini. Khawatir Hotman kena karma Ahok. Saya sentiasa support Pak Ahok. Hotman Paris mula ketakutan didakwa ikut terlibat kasus Pertamina. Bela yang benar, face bela yang bayar. Pak Hotman ada main mata dengan koruptor Pertamina. Buzzer banget HP. Hotman dekat dengan dirut Pertamina. Mantap Mbak, kasih pencerahan kepada masyarakat. Lanjut Pak Ahok, bongkar semua rakyat kecil dan miskin di belakangmu. Meskipun cuma bisa dengan doa yang terbaik untuk Pak Ahok dan negeri ini. Seharusnya Pak Hotman itu mendukung Pak Ahok, bukan sibuk menyerang karakter Pak Ahok. Hotman terlalu sombong dan angkuh. Semangat Pak Ahok. Ayo Mbak terus berpendapat demi tegakkan hukum dan keadilan. Hotman Paris terlalu sombong, akhirnya tergelincir sendiri. Saya warga Jatim, dari dulu dukung Pak Ahok. Jangan takut Pak, rakyat bersama Anda. Ini awalnya kita serang Hotman Paris yang tidak berpihak kepada masyarakat. Hotman menunjukkan moralnya udah hilang karena udah pikun faktor umur dan kebanyakan makan uang haram membela koruptor berdasi. Hotman lebih berharga daripada berang-berang. Hotman cuma tunggu karma Ahok, siapa yang setuju? Hotman sedang melakukan kewajiban sebagai buzzer. Mungkin begitu ya. Ayo dukung Ahok, tolong buka semuanya Pak Ahok.
Hotman bukan levelnya Ahok, jauh sekali Hotman otakmu sama Ahok. Langsung dipanggil kejaksaan aja Ahok biar tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Harus di bulan ini, jangan diundur-undur. Baik, itu tadi pendapat-pendapat dari teman-teman kita terkait kasus Hotman yang menyerang karakter Ahok. Jadi untuk teman-teman sekalian, apa pendapat Anda terkait kasus tersebut? Berikan pendapat Anda dengan cara mendukung channel ini dan komen sebanyak-banyak mungkin untuk menegakkan kebenaran. See you and terima kasih.